Salam, kita ketemu lagi dalam acara Yuk Ngobrol. Nah, kesempatan kali ini kita mau ngobrolin soal mengatasi kepahitan karena ini masalah yang sangat sebenarnya sangat berat, tapi kebanyakan orang percaya itu mengenai masalah ini, topik yang satu ini itu tersembunyi karena kadang-kadang orang pintar nutupi ya. Nah, kita mau ngobrolin bersama-sama selama beberapa waktu ini. Semoga dari perbincangan kita, ngobrol kita malam hari ini, saat ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara yang ada di rumah, pemirsa yang juga turut menyaksikan sesi kita untuk mengatasi kepahitan. Kita mau ngobrol sama Cevang sama Bu Theo. Ya, mereka berdua akan menjadi apa ini? Ya ngobrol bareng-bareng. Iya, ngobrol bareng-bareng. Teman ngobrol kita malam hari ini. Sayangnya enggak ada kopinya ya. Ya, lain kali kita sediain roti garlic. Ya, kita mau dari basic dulu ya, dari firman Tuhan. Suatu kali di dalam Rut pasal 1 ayat 20, Naomi ini berkata seperti ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nah, bahayanya dari penyakit yang satu ini, penyakit rohani yang satu ini, pada titik tertentu kebanyakan orang akan mengambil kesimpulan bahwa ini semua dilakukan, yang melakukan Tuhan. Jadi Tuhan dengan sengaja membuat kita pahit, susah, mengalami masalah-masalah, sengsara, akhirnya banyak orang percaya jadi kayak Naomi, hatinya pahit dan dia menyimpulkan bahwa ini karena Tuhan. Ya, semoga kita malam hari ini dan yang di rumah juga nggak seperti itu ya. Tapi kita mau ngobrol sama Cevang sama Bu Theo, pengalaman mereka. Ya, gimana pandangannya Cevang dan Bu Theo ini? Tentang kepahitan ya? Agak keras ya, Ce ya? Banyak sih yang terjadi mestinya, dan mestinya juga banyak yang ngalami pastinya kepahitan, mulai dari muda. Kayaknya semua ya sih ya? Semua lah. Mulai dari muda, kemudian ketika menikah, punya anak, mungkin ada tahap-tahapnya sendiri ya dalam kepahitan. Mungkin kalau masih muda, kepahitan masih tidak kelihatan ya? sama pacarnya. Level pahitnya tidak terlalu pahit ya. Diputus pacar. Itu kan kalau kepahitan itu kan karena luka yang ditimbulkan mungkin karena perkataan atau karena perbuatan dari orang lain, dan itu membekas di hati, dibiarkan terus menumpuk akhirnya timbul kepahitan. Seperti itu. Racun. Luka ya. Dari luka hati. Gimana kalau Bu Theo? Dan kalau kepahitan ini dibiarkan itu akan sangat membahayakan kita. Itu akan sangat berefek dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama emosi. Nah, Terutama emosi. Ya, bisa meledak. Emosi. Meledak-ledak gitu ya. Tapi ada juga yang pinter nutupi loh, Bu. Jadi tapi begitu ada tekanan, buang waktu. Buang waktu. Kalau menurut saya kepahitan itu memang hal nggak enak ya. Tapi alangkah lebih baiknya diselesaikan. Diselesaikan bukan ditutupi ya, tapi diselesaikan dari dalam diri kita. Oh, kita sendiri yang ngambil keputusan. Tergantung diri sendiri. Saya mau keluar dari kepahitan ini, dari situasi ini, dan itu akan membuat sangat kita damai sejahtera itu. Nah, mungkin ada pengalaman pribadi, mungkin pernah mengalami ya, Bu Theo. Tentunya kan karena kita bertemu dengan banyak orang, dengan teman, saudara, atau mungkin dari situasi rumah sendiri, itu bisa pemicu, kadang timbul gesekan-gesekan yang membuat kita ada kepahitan. Dan di situ kalau kita nggak mengambil keputusan sendiri untuk keluar dari kepahitan itu sendiri, itu akan sangat menyiksa. Membuat tidak bebas, ya, kayak orang itu terikat gitu loh. Jadi kalau kita membiarkan kepahitan membelenggu hidup kita itu, jadi rasanya kita tuh terikat, nggak bebas. Misalnya kepahitan sama seseorang, ketika ketemu dia dari jauh gitu udah
beda. Terus aduh Deg-degan. iki neh, aduh ini. Kalau bisa melengos, jangan sampai ketemu. Menghindar. Gitu. Apa mana kepahitan sampainya di rumah. Ah, Sama Bahaya suami, sekali. sama istri. anu Waduh. gini terus Iya. mencari jalan supaya nggak ketemu. Kayak lagunya Bruri Peso 5. Kan ku cari jalan yang lain ya. Tapi kalau boleh saya tanya nih, kepahitan itu bisa dihindari nggak sih? Kayaknya sih nggak bisa, tapi tergantung cara kita mengatasinya dan keluar dari kepahitan itu seperti apa. Karena kan kita tidak bisa mengontrol orang harus bersikap baik sama kita terus ya, nggak bisa. Kadang dia orang sudah bersikap baik pun penerimaan kita bisa beda, dan itu membuat kita mungkin nggak terungkapkan, tapi tiba-tiba sudah di hati gitu dek gitu, wah nggak enak gitu. Nah, tinggal kita sendiri saja gimana caranya kita mengatasi itu supaya kita sendiri nggak merasa terbelenggu dan terikat oleh apa yang sudah tertoreh di hati gitu. Jadi dari kitanya sendiri mengatasinya seperti apa. Ada saran nggak dari Bu Teo sama Jabang? Cara kalau misalkan itu kan tiba-tiba datang gitu ya, kita kan nggak bisa kontrol sikapnya orang, terus tiba-tiba hati kita jadi tidak enak. Sebaiknya gimana? Ngomong langsung kah atau Diselesaikan langsung atau gimana? Kalau pengalaman saya mesti saya diam dulu. Saya berpikir dulu saya harus bagaimana. Terus saya berusaha cari waktu yang terbaik. Waktu yang tepat gitu ya? Iya betul, supaya kita Membereskan. juga emosi kita juga Oh gitu ya. iya betul, supaya Ah, stabil, bisa tenang, stabil. nggak punya pikiran-pikiran sing aneh-aneh, baru saya boleh ngomong nggak gitu. Kok tadi seperti ini gitu. Karena kadang-kadang cuma salah paham toh ya. Nah, apakah ini pikiran saya saja atau bagaimana? Mudah-mudahan sih enggak gitu iya. ya. Kalau memang saya salah, saya minta maaf. Cross check gitu Iya, ya, konfirmasi betul, ya. betul. Bu Teo ya. Kalau kita ya alangkah baiknya kita meminta maaf dulu kalau memang Jadi langsung sama betul, orangnya. betul. Lebih baik langsung sama orang, jangan pakai orang ketiga. Nanti tambah masalah. Ditambahi, Iya. tambahi dikurangi. Ojo-ojo gini itu bahaya sekali. Ya, bahaya. Kasih Jadi bumbu. jangan ada orang ketiga ya. Ini betul, kita betul. setuju ya. Jangan Nanti ada orang bahasanya sudah lain nanti. Iya, betul. Ditambahi, dikurangi, dikasih bumbu, Ya. tambah sedap. Jadi lebih enak kalau sekarang kan zamannya HP ya. Enaknya ketemu langsung, ngobrol langsung Lewat atau WA? Ya, WA. Kalau menurut Sekarang saya kan sih enak ngobrol langsung ya. Kalau Iya. WA kadang kita Salah bahasa pengucapan. Ya. muka, bahasa ini kan nggak bisa ditutupin ya. Oh iya iya. Lebih iya. baik ya diselesaikan di tempat itu, ketemu Sambil lebih- makan gitu betul ya. lah, itu lebih enak banget. Ada loh, ada temen itu gara-gara WA ya, bahasane di WA gitu kan nggak sama ya kalau Manis. Iya, kita. manis-manis. bahasanya Nah, kan gitu bisa salah paham, terus harus kepahitan. ditafsirkan. Ya. Aku Penerimaannya beda. nganu tersinggung sama omongannya ini di WA kok bahasanya kayak gitu kan, kebanyakan kayak seperti itu. Iya, soalnya kan sekarang kan kita kebanyakan interaksi dengan media HP ya, WhatsApp Grup, kah, ya. atau juga kadang-kadang kan orang kecewa nggak ngomong sama orangnya langsung tapi ditulis di status Medsos. WA, di medsos, akhirnya kan masalahnya jadi kemana-mana gitu. Jadinya akhirnya banyak ada ketiga, keempat, yang kelima, tahu. keenam. Jadi orang yang seharusnya nggak tahu jadi bertanya-tanya, tahu. jadi Jadi kepo. kepo ngopo iki, ngopo kuwi. Kalau ngomongin lagi soal dampaknya ya, yang paling buruk yang dirasakan oleh Jepang sama Bu Teo, dampak dari kepahitan ini apa? Secara pribadi? Pengalaman mungkin ya, Pengalaman. mungkin pernah ngalami Dampaknya gitu. sampai dampak. sejauh mana? Sampai lupa mandi kah atau gimana? Atau lupa makan atau rasa-rasan. Yang pasti hatinya nggak damai ya. Yang pasti juga ketemu orangnya gitu ya, jadi ini Terganggu. nggak enak, ya kepengen marah gitu. Ya seperti Dongkol gitu, yang gondok gitu ya. Gondok. ke bawah. Kalau Bu Teo sendiri gimana? Dampak yang paling buruk yang paling dirasakan sama Bu Teo sendiri? Dampak yang paling buruk ya itu tadi ya, betul kayak kata Cek Bang, nggak ada damai sejahtera. Kemanapun kita kayaknya gelisah gitu. Ada yang mengusik
gitu, Nggak bebas nggak juga. bebas gitu. Kalau dari segi rohani sendiri, misalkan dari kegiatan rohani, apa ibadah, Pelayanan. persekutuan, pelayanan, pas hatinya lagi nggak enak itu gimana itu? Biasanya itu membuat kita jadi malas ya Pak, membuat kita jadi malas atau mendingan nggak usah pelayanan dulu. Nah itu yang paling berbahaya di situ, Iya, Terganggu iya. kan? terganggu. Tapi itu juga bisa jadi jebakan ya, kadang-kadang orang Terintimidasi. males menyelesaikan, akhirnya mutusin aku nggak usah pelayanan lah, aku lagi kayak gini gitu. Kan akan lebih baik kalau cepat-cepat diselesaikan ya, Betul. supaya bisa pelayanan lagi misalkan, bertumbuh rohaninya gitu. Tapi karena ada beberapa orang yang memang tipenya kan introvert, tertutup, nggak bisa misalkan kita duduk bareng ngobrol itu nggak bisa mengungkapkan, nggak bisa. Jadi kalau Jevang sama Bu Teo kayaknya lebih tipe terbuka ya, bisa ngomong ya. Ada tips nggak untuk teman-teman yang mungkin pemirsa yang tipenya tertutup? Kan angel kalau Untuk ngatasi iya, ya. orang yang nyimpen kan nggak bisa ngomong. Ya. Kalau saya biasanya ketika terima kekecewaan dari orang itu atau sikap yang membuat saya nggak senang, luka, seringkali yang saya lakukan, saya nggak ngomelnya nggak sama orang, tapi saya sama Tuhan sendiri. Saya ungkapkan perasaan saya, Tuhan aku gak seneng sama orang ini, Tuhan aku ngangkel sama Laporan orang, apa aku itu? marah sama orang ini gitu. Nggak sama orang, kalau kita ngungkapkan sama orang ya gitu nanti pasti ditambah-tambahi gitu, tambah runyam masalah. Jadi saya ungkapkan sama Tuhan dan kita ngobrolnya sama Tuhan. Nah, ketika kita ngobrol sama Tuhan, Tuhan nanti pasti akan secara pribadi ngasih penghiburan buat kita, ngasih jalan keluar. Tiba-tiba kita dipertemukan dengan orang itu, terus kita punya waktu yang enak, bisa ngomong, bisa menyelesaikannya dengan Itu yang disampaikan baik. Bu Teo tadi ya. Gitu, iya. Ada waktu yang tepat untuk bisa menyelesaikan. Jadi menunda itu keputusan yang sangat buruk ya, rekan-rekan, karena hari-hari ini kan kita mengenal ada banyak sekali penyakit ya, penyakit yang tadinya datang dari hati, kemudian muncul di tubuh. Ada istri yang kepahitan dengan suaminya, beberapa tahun kemudian sakit kanker payudara. Ya ada banyak banyak soalnya sekali kejadian kayak penyakit. gitu. Ya kalau nanti teman-teman rekan-rekan bisa cek di rumah, dicek di Google, itu ada penyakit yang namanya psikosomatis. Itu disebabkan oleh faktor kejiwaan dari pikiran. Jadi memang benar kata Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya jangan sampai kita nyimpen barang busuk kayak istilahnya gitu ya. Harus dibuang. Sampah. Sampah. Kalau kami sendiri kalau misalkan ya karena saya tipenya lebih tertutup, istri saya lebih terbuka, jadi yang lebih banyak menolong membuka pembicaraan itu istri saya. Jadi ya ngopo ada apa, jadi kalau sekarang sih lebih bisa ngomong bla-blaan ya yang ya. Jadi enggak terlalu ribet kayak dulu. Tips buat suami istri. Belajar lah, udah 15 tahun kita baru happy anniversary. Bertumbuh. Nitip pesan ya, siapa tahu ya. Ada yang ngirimin. Nah, kalau Bu Teo nih, kan pasti beda ya antara misalkan temen yang ya cuma temen dan keluarga, apalagi suami, itu kan rasanya kalau nyimpen kecewa itu kan beda. Jadi kalau misalkan dengan pasangan itu kan rasanya itu jauh lebih luka gitu ya. Sakit. Nah, dan kadang-kadang kan kalau suami istri sedang ada masalah itu apa ya? Angel ngungkapin. Nah kalau dari Bu Teo sendiri, cara Bu Teo untuk ngatasi gimana? Kalau Misalnya untuk, lagi ada dengan masalah suami. dengan suami gitu. Kalau saya belajar sama kayak Cevang tadi, curhatnya sama Tuhan. Oh. Gitu. Saya lebih mendekat sama Tuhan. Saya tanya Tuhan, laporan kayak Cevang tadi. Saya keadaan seperti ini. Iya. Saya harus bagaimana, mohon pimpinannya. Ya Tuhan itu penasehat aja. Betul. Ya. Di situ. Kelihatannya kok orang denger ini
rohani banget. Memang kenyataannya seperti Iya. itu gitu. Daripada ngomong sama orang lain. ya kita baru benar. yang- Karena memang Tuhanlah tempat kita, apa yang kita perlukan tuh ada pada Tuhan. Iya. Iya. Suatu kali teman saya itu beberapa tahun yang lalu itu pernah kita ngobrolin soal pekerjaan-pekerjaan, jenis pekerjaan yang akan booming 7 tahun yang lalu. Dia bilang gini, salah satu pekerjaan yang akan booming itu tahun-tahun yang akan datang itu pengacara khusus perceraian. Nah itu fakta ya teman-teman yang di bidang hukum, saya rasa lebih paham karena ngurus perceraian itu dia hampir tiap hari nggak ada istirahat, konsultasi itu kan bayar. Daripada kita bayar pengacara untuk ngurusi berpisah kan lebih baik gratisan sama Tuhan Yesus ya, sama Roh Kudus kan ya. Jangan ajaib. sampai Penasihat ajaib. Penghibur. Karena bagaimanapun juga iblis itu nunggu waktu yang tepat, saat yang tepat untuk membuat kita benar-benar jatuh dengan kepahitan. Nah, hari-hari ini yang kita dapati adalah angka perceraian tidak turun, angka perceraian naik. Apalagi ada medsos. Hampir tiap hari kalau saya baca di medsos itu ada aja orang yang nulis di Facebook atau di IG atau di WA itu mengumpat, memaki. Mohon maaf ya, curhat ya. Kalau orang Banyuwangi itu nulisnya gini, lambene tonggo segala macam. Ya kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya walaupun dia orang Kristen, tapi curhatnya di medsos. Banyak kayak gitu ya. Nah, ya perlu ditiru ya, kayak Bu Teo sama Cevang ini kalau lagi ada masalah, ada apa-apa, ya curhatnya sama Tuhan. Langsung dengan Marah-marah penasehat pun ajaib. ngomongnya sama Tuhan. Tuhan, aku gak suka sama orang ini. Gitu. Kayak gitu ya. Kayak aneh gitu ya, kayak aneh, kayak kok rohani banget. Dia kan ngomong sama sahabat, ngomong sama Loh, kan sahabat. Tuhan Yesus kan sahabat kita Iya. kan. Aku jengkel ambil orang ini Tuhan Nah, gak suka. benar. Sama ngomongnya gitu. Daripada curhat sama orang lain terus curhatnya salah, malah omongannya kemana-mana gitu ya. Disampaikan ke Nah, Apalagi kalau sudah istilahnya masalah intern suami istri, wah curhat sama yang lain bisa banget. diumbar, Ya. pasti diumbar. Enggak, takutnya istri curhat sama pria lain, Ya. ya. Setrum, Aduh, gitu. setrum, ya. Dihindari. Hindari. Jadi kalau untuk yang sudah keluarga akan lebih baik ya karena ini kebetulan yang kita ajak ngobrol para istri, kalau buat bapak-bapak juga ya sebaiknya sama lah walaupun kalau bapak-bapak kan rasa orangnya cuek dia. Iya. Obatnya paling ditinggal pergi gitu sama teman-temannya ngobrol-ngobrol, pulang lupa kayaknya. Ditinggal tidur. Bener ya, ditinggal. Lah iya kan penyakitnya bapak-bapak itu kan lupa. Iya. Iya, tapi penyakitnya istri kan ingat. Ingat rentetan dari A sampai Z. Ya, misalkan habis tengkar gitu, dia bapak-bapak keluar ngopi, keluar sama teman-temannya, pulang Udah lupa. lupa. Kalau istri, waduh, Masih diingat. Sing dia gondo. bergumul. Waduh. Ditunggu bapaknya pulang. Ditunggu bapaknya pulang. Wah, diajak Sesi kedua. yang kedua. Bapaknya wes lali lah kayak gitu kok dibahas toh. Wes ta ya karena Sesi berikutnya. iya ini kalau saya dari ini karena saya satu-satunya bapak ya di sini, ya saya jadi tertuduh ini. Enggak, tapi ini lain. Lain. Ya rata-rata gitu sih. Kalau saya perhatikan dari teman-teman saya yang cowok-cowok gitu, kalau misalkan ada masalah dengan istrinya nggak terlalu nganu ya, kayaknya biasa ya gitu. Ambil Ya. pusing. Enggak terlalu dipikir gitu ya. Malah habis bertengkar sama istrinya bisa pelayanan, habis bertengkar sama Kayaknya enggak ada apa-apa. iya. Nah, itu yang malah Kayak membuat jengkel istri. tambah Nah, ya. soalnya kayak gini loh. Yang sini masih Bisa mikir pelayanan. ya. Kayak gajah di belangkoni gitu loh kan ya. Ya tapi memang itu sebenarnya sifat natural laki-laki ya, terkotak-kotak, jadi terpisah-pisah, jadi nggak saling berkaitan. Kalau perempuan itu kan kayak mie ya, bulet, Mutar. nyambung kabeh. Nah kalau tadi Bu Teo cerita kan kalau sudah ada apa yang disimpan di hati nggak enak kan juga berdampak di hal rohani ya, pelayanan. Iya jadi- pasti. Hubungan sama Tuhan juga pengaruh.
bikin males. Kayak kita tertuduh, ngapain kamu pelayanan, kamu kan habis gini. Biasanya Nah, kayak gitu. iya, iya. Ada Tertuduh, ya. kita jadi tertuduh. Padahal sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kita lanjut pelayanan. Iya kan sudah selesai ya. Betul. Yang penting ini ya diri kita. Komitmen kita bagaimana. Nah ini kalau misalkan ini masalahnya sudah berlangsung sangat lama, sudah istilahnya kejadiannya sangat lama dan mungkin akhir-akhir ini kita baru ingat gitu ya. Waduh aku ternyata dulu ada nyimpen kepahitan. Nah, misalkan teman lah sama teman misalkan sudah berjauhan, enaknya diselesaikan waktu ketemu atau via telepon aja itu atau gimana? Ya kalau memang bisa ketemu, kalau nggak bisa ya mungkin ada jarak jauh apa gitu. Yang penting kita ada penyelesaian. Ini kesaksian dari mama ya, suatu kali mama itu pernah berbuat satu kesalahan dulu waktu muda banget gitu ya. Terus sempat bikin janji luka, gitu ya. Iya janji. Janji terhadap tunangan lah gitu. Iya terhadap cowok. Iya sudah sempat dengan seorang hamba Tuhan. Terus akhirnya berpisah sekian puluh tahun. Terus mama itu diingatkan Roh Kudus untuk menyelesaikan dan mama itu berdoa minta sama Tuhan ya. Minta sama Tuhan ketemu padahal orang itu ketemu loh di Batam atau di mana? Iya. Nggak Jauh tahu padahal di nggak Riau. tahu kabare. Ternyata itu yang pihak sana juga berpikiran yang sama. Aduh iya ya. Berusaha nyari kabare mama gitu loh. Berusaha Terus nyari kabare orangnya mama. datang ke Banyuwangi ya gitu. Pas aku lahiran itu ya. Oh iya. Pas aku melahirkan anak pertama. Ya, anak pertama. Terus ketemu di rumah sakit Banyuwangi sini. Terus waktu itu ketemu ya mama ya kaget. Loh, padahal wes rasanya wes berpuluh-puluh tahun nggak ketemu. 77 mungkin ya, tahun 77-an. Memang Tuhan memang pertemukan akhirnya tahun 2007. rekonsiliasi. Wah, Selesai wes. Waktu itu mama wes katanya gini, aduh hatiku kok nggak enak ya belum ketemu sama orang ini nggak enak gitu loh. Kan cerita kayak gitu. Dan ya ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Waktu Tuhan, timingnya Tuhan itu, kairosnya Tuhan itu luar biasa. Tidak lama setelah ketemu mama, hamba Tuhan ini meninggal. Jadi kayak gitu loh. Jadi udah diselesaikan, udah rekonsiliasi. Mama dengar kabar kalau si hamba Tuhan ini sudah meninggal. Jadi kayaknya kita sudah mengerucut di satu titik ya, doa, kuasa doa ya. Jadi jangan disepelekan walaupun mungkin kelihatannya tadi Cefang bilang curhatnya sama Tuhan, Boteo juga aku juga ngomongnya sama Tuhan. Itu bukan hal-hal yang kelihatan piye gitu aneh, tapi itu memang benar-benar nyata. Dan itu khasiatnya juga pasti luar biasa. Jadi harus ditiru ya, harus ditiru. Gini cara mengatasi menurut Cefang dan Boteo seperti ini. Jadi bagaimana Bapak, Ibu, teman-teman di studio, cara mengatasi kepahitan ini, kalau Cefang dan Boteo ini mengatasinya dengan cara seperti ini tadi ya, tanya sama Tuhan. Jadi karena begitu ya. Kan enggak mungkin walaupun kelihatannya menurut orang sepele, tapi yang namanya luka itu kan, waduh. Di dalam kan hanya Tuhan yang tahu. Sedalamnya hatiku kau pun tahu kan. Iya. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Waduh. Jadi kalau curhat sama Tuhan cesplang. Plus jalan keluarnya. Nah, disiapkan jalan keluar pulang. Jadi untuk rekan-rekan yang mungkin barangkali saja ada masalah yang belum terselesaikan dan Tuhan Roh Kudus mengingatkan kita untuk menyelesaikan, minta kemurahan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti sediakan jalan. Laporan sama Tuhan ya. Jadi ya Tuhan Roh Kudus kan penolong, dia setia dengan janji-janjinya. Jadi tiap kali saudara dan saya datang sama Tuhan kayak Cefang, Boteo menyelesaikan masalah mereka, kepahitan, luka batin mereka, ceritakan sama Tuhan, ngomong sama Tuhan walaupun rasanya ndak enak. Wah, tapi itu jalan keluar yang paling luar biasa. Pleng dan plong. Iya. Betul. Karena iblis menanti kita berkata ini semua dari Tuhan. Wah, kalau itu sudah terjadi, pahitlah hidup kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jadi dari kesempatan kita ngobrol kali ini kita sudah mengkerucut ya, dapat kesimpulan. Jadi
tinggal prakteknya nih, kalau teman-teman, rekan-rekan semua, jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dan ada yang diingatkan Roh Kudus, ayo cepat-cepat diselesaikan. Jangan disimpan ya, sampah itu jangan disimpan. Buanglah sampah ya pada tempatnya. Ya, kita mau ketemu lagi di acara Yuk Ngobrol minggu depan. Terima kasih buat kedatangannya, Bunda Pang-Pang, buat ini salamnya salam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.